Selasaya akan kembali lagi diisi oleh tim Nero seperti biasa apabila tim tidak bermain. Dia Selasaya akan dikuasain oleh Nero Team. Wow, Onyx, tim yang memang suka sekali fight di awal. Biasa ketemu Aura, kali ini ketemu dengan Severny. Ternyata Severny tidak ada Scarlet, burung lain yang ngisi. Sekarang Eagle 365. Namun apa yang terjadi dengan Nick? Dia maju mundur. Sepertinya pergerakan Nick lebih ke arah scouting dan mapping juga. Dia mendengar ada step, dia touchdown di bagian compound ini dan memulai loot. Namun ini berbahaya sekali karena teman-teman bisa perhatikan di bagian minimap 2 orang Eagle, 1 orang Onyx. Walaupun Onyx udah mulai melakukan backup, namun belum ada senjata sama sekali nih Windy. Yes, betul banget. Berarti ada 2 tim yang memiliki pemikiran yang sama, yaitu Onyx dan juga tim Eagle 365 untuk bisa menempati area Severny yang dimana Scarlet Gaming tidak bermain. Dan lihat, bahkan dari seorang Alpha udah mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang informasinya tentang kehadiran Onyx nih yang udah masuk juga ke area bagian Severny. Betul, ini Power Punk dan Leon seharusnya udah saling mengetahui satu sama lain. Alpha memilih untuk bertahan. Raffi udah dapat call dari temannya kalau ada player lain yang ada di sini, dan lihat dia nggak punya vest, dia nggak punya weapon, dia benar-benar sekarang diem aja. Yang menjadi berbahaya adalah ketika Eagle menahan terlalu lama seperti ini, teman-temannya datang, Onyx udah bisa dipetakan di mana-mana nih Windy. Ya, betul. Mereka akan cukup enak ya jika lo membutuhkan untuk regroup. Namun kembali lagi, dengan persebaran seperti itu, commit push dari Onyx yang tidak terduga-duga ya membuat mereka tidak bisa untuk untuk saat ini di dalam jangka waktu yang terdekat. Iya, betul banget. Punya bagi juga ini objektif yang cukup baik menurut gue dari Takaya, karena yang sulit dari Milpo adalah vehicle di bagian jalan raya semua. Oleh karenanya, kalau dari hemat gue pribadi, mereka turun ke arah bagian jalan raya, ngambil vehicle baru, masuk ke dalam compound. Pun juga yang dilakukan oleh Livescape kali ini dengan vehicle yang udah mereka miliki, 4 bahkan dia mengamankan high ground di sekitaran school apartment. Gerakan yang cukup unik juga, mengingat Livescape tadi jauh untuk menuju ke arah Quarry dan sepertinya turun di sekitaran shelter ya, yang buat mereka cepat untuk rotasi ke arah tempat tersebut. Ya, betul. Dan nampaknya berarti rotasi cepat dibangun oleh tim Livescape yang biasanya kita tahu juga Livescape sering bermain di area-area late game. Tapi karena sekarang lebih dipercepat lagi jalur rotasi dan juga mengamankan area-area yang biasanya diisi oleh tim-tim lain terlebih dahulu. Itu yang menjadi penting. Mungkin mereka menyiapkan sebuah elemen of surprise ya, yang bisa mengagetkan tim-tim lain. And plus welcome the Red Alliance that join again at the third week. Kali ini dengan line up-nya Yuhaibei, Zuxi, Ryzen dan juga Luxi. Berarti tim yang kita lihat atau line up yang kita lihat bermain di minggu pertama ya, kebanyakan kali ini kembali. Dan ini juga kesempatan yang harus dimaksimalkan oleh Bigetron, mengingat poin mereka dengan Bonafide kali ini mencoba jembatan kanan atau kiri, karena memang sedianya tidak ada alter ego. Kontender terdekat mereka di pulau kedua atau pulau Sosnovka, dan lihat 2 vehicle udah didapatkan, bertukar vehicle terlebih dahulu, dan sepertinya Zvavel akan menggunakan bagian tentu ikut ke arah temannya, namun lebih ke arah reviewing sepertinya, karena penting juga bawa bensin teman-teman ya kalau misalnya butuh vehicle untuk rotasi. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian medium mapnya KL2G ya, ini nampaknya tim-tim sekarang tuh di minggu yang ketiga lebih objektif, langsung tusuk ke arah bagian senternya ataupun tengahnya. Kalau misalkan dulu kan kita bisa lihat masih circle-circle pertama ada yang mengamankan bagian daerah jembatan kiri maupun jembatan kanan, tapi sekarang benar-benar kosong banget, semua tim langsung mengincar ke bagian titik tengahnya. Betul, tapi bagus nih Windy nih. Biasanya gue sebut mini map, nyata di zoom dikit jadi medium map. Medium map. Bagus. Gue barusan agak ke distraction sedikit. Bener sih jadi medium ukurannya. Oke, kita back to the game, dimana ini cukup pasif ya Windy ya, karena mungkin circle-nya yang menuju ke arah bagian tengah, akhirnya di circle ketiga sekarang shifting sedikit ke arah bagian kiri, dan lihat hanya ada 1, 2, 3. Juga lebih milih untuk melakukan slow rotation lagi untuk di match kita kali ini, mengambil bagian jalur utara untuk bisa menghindari fight-fight yang ternyata emang udah jadi pertumpukan di area sekitaran center. Tapi sementara itu dari arah Bigetron Red Alliance nampaknya udah mulai mendengar beberapa baku tembak yang dilontarkan dari tim-tim yang berbeda. Akan coba ditarik lagi informasinya, akan coba dicerna lagi, dan nampaknya dari Zuxi dan juga Ryzen ingin mengambil angle yang lebih enak lagi untuk bisa memantau keberadaan daripada tim-tim lainnya. Nah, itu yang tadi gue mau bahas sebenarnya. Yuhaibei cukup low HP. Entah tembakan dari mana, karena di bagian minimap kita melihat tadi hanya ada Livescape ya, yang ada di bagian kanan, dan kali ini ada Void yang ada di bagian depan. Yuhaibei udah mulai mendekat ke arah teman-temannya, healing harus cepat dilakukan. Void sepertinya aware juga, ada Bigetron, ini adalah bukit yang biasa disebut komunitas Bukit Kentang nih. Namun yang berbahaya dari Bigetron, walaupun sekarang mereka paling tinggi istilahnya posisinya, namun ingat, di belakang tadi ada Livescape, depan ada Void. Jikalau perang pecah dan ada yang tim komit bisa dipush, namun kita berpindah terlebih dahulu di mana Katalis menembaki ke arah Maruza yang kali ini repositioning, karena ketika touchdown bukan disambut dengan selamat datang, namun tembakan dari Eagle yang untungnya sekarang udah bisa regroup ke 3 playernya. Dimana shiftingnya ternyata ke arah bagian kiri atas, dan zona ketiga sedang
akan dimunculkan, dan ini menurut gue akan menentukan nasib banyak tim. Sementara Luxi, Mini 14-nya sepertinya mengenai player dari Void yaitu Harvest yang udah sekitaran 3/5 health point-nya terkuras dan masih bisa untuk melakukan healing. Ini dia zona kedua. Siapakah bergerak dari bagian selatan? Ada Takae, gue lihat. Kemudian di bagian utara, benar kata Windy tadi, Boom Esport yang akan coba masuk dari bagian atas. Ya, selanjutnya nampaknya antara Bigetron dan juga Void hanya saling terjadi trading damage satu sama lain untuk bisa melukai face-nya masing-masing. Tapi di arah lain lihat, dari RRQ pun bertemu dengan Live Scale dengan satu knockdown berhasil diamankan dan bahkan maybe langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point untuk tim RRQ. Wow, space yang tadi didapatkan dari RRQ menuju ke arah Livescape. Namun dari Void juga, kali ini masih aware aja, tidak terlalu komit untuk terus pick off karena Bigetron disiplin yang luar biasa. Karena mereka tahu di bagian belakangnya masih ada possibility atau kemungkinan tim bisa datang. Dan kita lihat replay terlebih dahulu, ini dia. Open space yang gue katakan adalah rotasi ternyata dibangun oleh Maybe dan Mort. Pergerakan bagi yang cepat masih bisa diikuti patternnya dengan M4. Luar biasa memang Mort. Berbeda dan nampaknya circle-nya, wow, ini shiftingnya parah sih ke arah bagian utara yang dimana kita tahu tim-tim terjadi penumpukan di arah bagian selatannya kayak Doge. Wah, ini yang tadi sempat bahas Windy. Ketika zona ketiga, ini akan menentukan nasib tim. Dan ternyata nasib buruk bisa gue katakan untuk banyak tim yang tadi Windy udah ungkapkan dari bagian selatan. Lihat ini penumpukannya kan banyak banget di beberapa entry point. Dan keuntungan bagi beberapa tim yang menjaga entry point tersebut termasuk Boom Esport yang berhasil masuk dari bagian utara, gak kedeteksi, dan ini akan cukup aman bagi mereka. Sedangkan tim-tim lain yang lambat bergerak, ini banyak banget Windy, termasuk baru sama yang baru masuk ke arah Rozok, kediaman dari Bonafide dan langsung ter-take down satu player. Cannot moving again. Yes, betul banget. Udah cannot di-revive banget ini posisinya kayak Dogen. Bahkan dari tim Maruzama pun akan coba menghindari fight atau akan mencoba engage fight. Ternyata karena tim Bonafide yang Mizu udah mulai touchdown, akan coba di-follow pergerakannya. Dan dari tim Bonafide pun ingin terburu-buru untuk bisa memberikan satu buah elimination point. Tapi ini bukanlah jalur yang mudah untuk bisa memberikan satu buah elimination point, karena ada counter spray juga dilakukan oleh seorang Mizu, berhasil bisa mendapatkan satu buah trading ke arah tim Bonafide. Betul, mungkin secara pengamatan tadi dari Bonafide tidak ada kesalahan, di mana memang tidak ada tim yang benar-benar atau player dari Maruzama yang bergerak secara dekat. Namun ingat masih ada high ground yang bisa dimainkan. Mizu tadi mendapatkan pick off tersebut, namun smoke masih bisa dikeluarkan, membuat wall of smoke juga. Ada beberapa pemantauan masih terjadi, bots masih tertunduk lesu di sana. Ada sebuah nade, tuyul lempar ke depan, cukup matang karena masih melambung di udara, meletup di sana tapi terlalu jauh ke arah player-player dari Maruzama. Ya, dan sementara itu Ucup nampaknya berusaha untuk revive satu rekan knockout untuk saat ini, dan ada beberapa counter spray juga yang coba dilontarkan dari arah spawn menggunakan Uzinya, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan hit marknya untuk bisa menembus tebalnya smoke yang udah mulai dibangun oleh tim Bonafide. Betul, dan kedua tim udah berhasil untuk reset ya. Bonafide yang memang mempunyai compound di sini atau drop zone mereka hafal banget tadi, dan bahkan masih bisa memberikan pressure. Tuyul tahu inilah titik tinggi dari bagian Rozok, dia bisa mengamati compound Maruzama di bagian depan, dan Bonafide lain yang mencoba untuk bagian bergerak. Sekarang Kero tembakan ke arah bagian depan, udah cukup low HP namun belum mendapatkan sebuah knockdown, masih bisa ngacir. Nox terkena hit lagi, hati-hati, dan Cannot akan maju ke arah bagian depan pelan tapi pasti menuju dan makin menguasai Rozok bagi Maruzama. Ya, betul banget. Dan sementara itu dari arah bagian luarnya juga pun ada tim RRQ yang coba memantau pergerakan dari arah bagian Rozok, yang kita tahu jarak RRQ juga ke arah bagian Rozok terdekat, dan Tujuh pun menaiki satu buah vehicle yang masih bisa menghadang visionnya dengan beberapa compound yang ada, dan ini dia akan dibangun rotasi. Tapi dari lain kita akan fokus dulu di mana fight antara Bigetron juga Void udah mulai pecah dengan satu player akan coba di knockdown oleh seorang High Bay, tapi masih ada beberapa tembakan yang belum mengenai targetnya. Hit marknya pun dicari lagi dan lagi tembakan terus dilontarkan dari Bigetron, tapi belum mampu untuk bisa memberikan satu buah knockdown ke arah tim Void. Betul, ini perang lama kembali lagi terjadi antara Bigetron, Red Alliance dan juga Void. Dan lihat ini dia, dari total team damage memang lebih besar dari Bigetron karena memang tadi dari Void cukup kelimpungan, mereka hanya mempunyai sebuah lower ground. Dan ini dia klasik gameplay dari Bigetron yang udah lama atau kemarin minggu lalu sempat nggak kita lihat ya. Split mereka berani, mereka punya aim power kuat, mereka punya leading yang luar biasa dari seorang Zuxi juga. Dan lihat Luxi bahkan berani untuk mengamati di manakah letak dari Void, dan dengan call-nya, dengan informasi yang dapat, Void udah mulai mundur ke bagian belakang, dan tentu itu ternyata bukan info terbaik juga atau hal terbaik juga bagi Void karena di bagian belakang pun ditembaki oleh RRQ yang kembali lagi memanas di game kali ini. Ya, sementara penghalang untuk bisa memperluas jangkauan vision ke arah tim Onyx. Sementara itu dari arah tim Bonafide juga fight dengan tim Aura di mana No Mercy saat ini juga ter-knock out, dan bahkan Jaden pun akan coba ikut ter-knock out
ini dia push compound yang ternyata berhasil diselamatkan oleh Jason. Dan nampaknya dua player terkuat dari tim Aura akan coba dijadikan itu sebuah confirm elimination. Betul, dan sepertinya sudah ada satu tim yang dipulangkan ke lobby, justru Aura yang di take down oleh Bonafide. But again, fight is not over yet, dimana Yuhaibe menembaki dengan Groza on point sekali. Depths to get take down, misalkan dua player dari Void, satu bahkan kali ini hanya misalkan aimbot dicari oleh Yuhaibe dengan Grozanya yang makin panas mencari close quarter combat. Netiko 2-1 lempar ke bagian depan, namun ada tembakan dari bagian kanan, tidak lain dan tidak bukan dari RRQ yang memang di game kali ini banyak sekali takedown lawan dan bahkan tidak diberi napas, langsung dipulangkan ke lobby Windy. Yes, RRQ sebagai third party itu bisa mengganggu fight antara Void dan juga Bigeto, tapi nampaknya Zuxi pun akan coba melancarkan beberapa nades yang dilontarkan untuk bisa menyapu bersih player dari arah tim Void yang mereka tuh benar-benar terlock banget posisinya. Ada lower guard yang bisa banget menjadikan pertumpahan darah dengan lemparan granat yang bertubi-tubi dilontarkan oleh tim Bigetron Red Aliens, dan nampaknya benar-benar terhimpit banget hanya bermodalkan beberapa cekungan dan juga beberapa open smoke yang untuk bisa menutupi vision dari arah tim Bigetron. Betul, ini artificial red zone dibangun oleh Bigetron Red Alliance satu demi satu, dan sepertinya sudah mulai ada keputusan yang ingin dibuat oleh Bigetron karena zona juga akan mulai menutup kembali lagi. Ini zona pelan memang di bagian tenggara karena kita lihat udah mendekati dari bagian white circle-nya, namun ini dia Zuxi mendengar ada keresak-keresak pergerakan di bagian tanah, mengganti karena utility lain mengambil sepertinya milik Yuhaibe. Tadi gue lihat, akankah ada sebuah nade lagi yang dilemparkan? Masih menunggu. Smoke makin tebal, ternyata utility berupa Molly yang dilemparkan ke arah bagian depan membakar memang posisi dari Void, namun tidak memberikan damage karena Void masih bisa bergerak dengan smoke yang ada Windy. Ya, betul banget, dan barter utility pun terus dilontarkan dari kedua tim yang berbeda antara Void dan juga Bigetron Red Aliens. Sementara itu Luxi pun berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih tinggi lagi untuk bisa memperluas area jangkauan visionnya karena tim Void, di mana Embot pun masih bisa bersembunyi di balik beberapa fortingan vehicle yang udah mulai dia set up. Tapi sementara itu Zuxi pun berusaha untuk melompat-lompat untuk bisa mendapatkan vision yang lebih tinggi juga untuk bisa menjangkau area daripada tim Void. Betul, ini adalah zona yang jahat sekali menurut gue ya, karena lihat benar-benar memotong dua pulau. Bahkan ada beberapa fight di bagian ujung-ujung zona, Maruzama, kemudian juga dengan Eagle, kemudian Onyx di bagian atas, dan zonanya ternyata menuju ke arah perairan. Dan ini makin memastikan argumen gue jahat zonanya Windy. Ya, sudah banget, dan lihat Boom pun on point sekali rotasinya masuk lagi ke dalam center circle. Tapi sementara itu lihat dari arah Nero Hexas pun nampaknya sedikit kesulitan dengan setengah HP-nya harus berkurang dengan adanya tembakan dilontarkan dari arah tim Onyx. Tapi sementara itu di depan mereka juga ada tim supply band. Sementara dari Nick sudah mulai memiliki satu buah vehicle untuk bisa nge-revive satu rekan knockout, tapi masih bisa terhalang. Tapi ada lemparan granat dari seorang Zay yang nampaknya tidak diduga-duga bisa knockdown satu player dari arah Nero. Yo, what a nade dari supply bank, dan ini membuat creating the space, creating the time untuk bisa melakukan rotasi. Namun lihat Zuxi di bagian elimination feed ada sebuah nade yang connect dan bahkan meratakan Void pulang ke lobby. 3 elimination sudah didapatkan oleh Bigetron Red Alliance, dan mereka memastikan bagian timur aman menjadi milik mereka nih Windy. Ya, sebelum ada sebentar kalau misalkan kita lihat intip sedikit di area peperangan. Low HP, sangat low HP, dan bahkan ini dia Kraibu masuk ke air, ditembaki dan meledak sempurna, pulang ke lobby untuk supply bank. Ya, sebetulnya sementara itu posisi dari tim Nero pun nampak dalam bahaya dan ter-takedown lagi dan lagi satu player tertumbang satu demi satu, dan Rancid pun udah mulai touchdown, akan coba difortingkan ke vehicle-nya, selamatkan. Dan lihat Onyx dari Nick berusaha untuk memberikan beberapa spreadon yang lebih tajam lagi karena tim Nero. Dan sementara itu ada beberapa pop out smoke juga yang akan dilontarkan dari arah Nick untuk bisa menghadang visionnya dari arah tim-tim yang berusaha untuk ngekat rotasi mereka. Dan lihat Boom mempunyai vision yang lebih juga, dan bahkan granat eliminator berhasil disapu bersih oleh seorang Ken. Wow, Boom lagi dan lagi tidak hanya mendapatkan zona tengah, namun defensif mereka, awareness mereka luar biasa. Bonafide bots touchdown berhasil dilakukan, namun untuk berapa lama karena posisinya udah mulai terpantau juga oleh Ikiar. Low HP juga ada tempat lain dari Bigetron Red Alliance. Tadi satu player dipulangkan ke lobby, bahkan kali ini masih ada pengamatan juga Onyx dipulangkan ke lobby di peringkat 9. 8 tim tersisa di zona kelima kali ini, dan ini tentu tidak mudah karena banyak tim-tim yang kelimpungan. Buat sudah low HP di sana, terspot dan dipulangkan ke lobby oleh Ikiar kali ini. 8 elimination points sudah didapatkan oleh Boom Esports. Ya, sebelum ada sementara itu ada chaos yang terjadi di atas sekitar jembatan yang dimana dijaga dengan sangat tim zone, dan bahkan pun satu dari Takai nggak bisa bertahan. Kian pun harus ter-knockdown. Misalkan Gremory seorang diri yang masih bisa bertahan, tapi ada Banyu yang terus melontarkan beberapa peluru panas. Tapi hati-hati, lihat kokangan granat di tangan kanan seorang Gremory akan connect Banyu.
seperti Gremory belum mengetahui kalau FJ sudah ada di bagian perairan. Lihat kali ini permainan coba dibangun oleh Takai, menahan terlebih dahulu dari Banyu, bisa mengirimkan informasi bahwa saya Gremory masih ada di sana. FJ sudah menarik senjatanya, tembakan ke arah bagian depan belum ganti, dan ini dia ada sebuah jump shot. UMP close quarter combat terjadi, dan ini dia masih kejar mengejar. UMP keduanya digunakan, akan close quarter combat tidak terelakkan, tembakan dengan jump shot cukup on point, dan bahkan what happened? RRQ lagi-lagi take the credit dan end ke arah Takai. What a play dari RRQ Ryu Windy. Wow, keuntungan lagi dan lagi berpihak kepada tim RRQ, dan sementara itu Boom akan coba melancarkan rotasinya untuk bisa masuk lagi ke dalam circle selanjutnya. Dan sementara itu dari arah bagian luar masih ada NFT drone seorang diri yang masih bisa bertahan. Juga butuh oksigen. Ketika udah cukup low HP, mereka harus naik ke arah bagian atas. NFT pun ter-take down di peringkat ke-7. 6 tim tersisa, di mana 2 diantaranya di dalam air, Windy. Yes, dan ini adalah last first aid dari seorang Steve Boy. Udah gak ada first aid sama sekali, dan kita lihat dari arah Mort pun masih terus mengintai posisi dari 2 tim yang berbeda. Dan Ryzen pun masuk lagi ke vehicle untuk bisa melakukan healing-healing, dan ada rotasi yang nampaknya coba dimanfaatkan dengan sangat baik kalau tim Boom. Dan Fokker pun lihat headshot menggunakan cardnya berhasil bisa melihat satu buah knockdown, dan bahkan Ryzen pun dengan lemparan granat ternyata enggak, Ryzen tidak bisa mengambil nafasnya karena baru di-lock banget sama tim RRQ. Betul, dan Steve Boy kembali lagi masuk ke mobil. What happened? Ini 2 aim power kuat loh, Steve dan juga Ryzen. But again, we back to the fight, di mana Volker menembaki kembali lagi, dan Ikyar take the credit. Kali ini 2 player RRQ ter-take down, menyisakan ini akan menjadi end. Itu dia tembakan, ternyata masih bisa untuk di-jiggle sedikit oleh Asa, bertahan untuk sementara waktu, dan mobil kali ini diisi lagi oleh Zone. Oh my god. Yes, dan Steve Boy pun masih bisa bertahan seorang diri, dan sementara dari arah luar Fokker pun masih berusaha untuk mencari celah untuk bisa mendapatkan satu buah headshot ke arah RRQ, yaitu yang menyisakan Asa seorang diri yang masih bisa bersembunyi. Dan lihat, ini udah bener-bener chaos banget, dan bahkan Bonafide Tuyul pun nampaknya nggak bisa berbuat banyak kali ini Kaldoge. What happened di Angel pertama kita? Ini benar-benar fight yang cukup unik. Wah, tidak ada tembakan. Oh, berarti sekarang udah gak bisa nembak ya? Dari bagian kursi belakang. Karena kita ketahui ada beberapa tembakan yang pernah terjadi dari kursi belakang. Dan lihat Asa akan mencoba untuk take down ke arah Tuyul. But again, ter-take down dari Bumi yang lihat. Elimination point udah berapa, Windy? 13. Wow. Wow, dan nampaknya juga Comet Push akan coba dilancarkan oleh seorang Ken, tapi justru malah Ken yang ter-knock out dengan ada counter spray dilancarkan oleh seorang Tuyul. Dan nampaknya Tuyul dan backup yang begitu baik dari tim Boom berhasil bisa nge-clear juga semua player dari arah tim Bonafide. Betul, ini dia 2 ikan melawan Boom Esport. Yang Konbit juga ikutan turun. Oh my god. What happened dengan Erangel pertama? Steve Boy udah mulai terpojok, udah mulai terdetek. Justru FJ yang masih ada dalam kompon, dalam sebuah mobil, masih bisa untuk terdiam. Steve Boy muncul sedikit kepalanya, masih bisa untuk masuk lagi. Dan dari FJ sendiri masih punya healing. Ada nade, matang, lempar ke bawah, meletup di sana, memberikan damage yang besar. Steve Boy ter-take down FJ, the last man standing, diajak berenang, berdansa di bagian bawah air, masih dengan diving yang cukup dalam, udah cukup low HP. Akankah nade berikutnya connect di bagian belakang sana? Tidak terdeteksi, meletup, dan itu di akhir dari Zone Esport. Dan winner chicken dinner untuk Boom Esport. Wow.